kita kedatangan seorang pembicara tamu ya dari provinsi pada Uda Andre. Saya mulai ya, Uda, untuk presentasinya. Oke. Baik. Untuk pertama-tama izinkan Bapak ya sebagai penanggung jawab kelas PPKN dan Social Studies memperkenalkan mengenai pembicara tamu kita untuk hari ini. Beliau bernama Muhammad Andre Raberta Sultan Iskandar, yang biasa dipanggil dengan panggilan Uda Andre gitu ya. Jadi Muhammad Andre Raberta Sultan Iskandar lahir di Padang 17 Desember. Beliau adalah seorang pegiat dan pelestari budaya Minangkabau, khususnya silat tradisi Minangkabau. Beliau jatuh cinta dengan silat Minangkabau setelah sebelumnya telah mempelajari karate dan aikido terlebih dahulu ya. Uda Andre adalah salah satu dari guru 9 dari perguruan pencak silat Talago Biru, atau kalau biasa dikenal dengan PPS Talago Biru. Dan beliau sangat bersemangat untuk berbagi ilmu dan pengetahuannya mengenai silat Minangkabau, aliran Tarala yang dipelajarinya dari guru tua beliau, Pak Afrizal Chan. Beliau telah beberapa kali tampil dan membawakan workshop silat di berbagai event di Malaysia dan Singapura. Cita-cita beliau adalah membawa dan ya. Kepada Uda Andre, saya persilahkan Uda untuk menyapa para siswa dari kelas 89. Siap, oke. Terima kasih Bang Barun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Perkenalkan diri, saya Andre, tadi udah dikasih pengantarnya sama Pak Bahrun. Jadi saya terlahir pure Minang. Ayah saya Minang, ibu saya Minang. Jadi kalau di Minangkabau itu jatuh kesukuannya bukan mengikut dari bapak, tapi dari ibu. Karena Minangkabau itu matriarkat. Jadi kita mengikut garis sukunya dari ibu. Jadi suku saya Tanjuang, dari Sanyang Baka, Solo. Nah, cuma kampung rantau saya itu di Padang, di kota Padang, di daerah Tabing, Kota Tengah, gitu. Jadi dari mulai kecil sudah menggilai silat. Kebetulan ayah saya sendiri Datuk Raja Pangulu. Dari kecil saya memang udah besar dari adat dan falsafah Minangkabau itu sendiri. Gitu. Nah, kebetulan dikabarkan sama Pak Barun untuk saya mengikuti, berbagi, sharing pengetahuan tentang Minangkabau dan kaitannya terhadap Pancasila. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa langsung aja kita Bang, slide. Baik, jadi berikut saya lanjutkan slide-nya ya. Ada sedikit video mengenai Uda Andre. Nama perguruan kita Perguruan Pencak Silat Talago Biru Indonesia, aliran Tarala. Perbedaan silat Tarala ini unik dibandingkan dengan silat Minang yang lain karena pertama pola lintasan serangannya lurus. Tenang, lurus ke depan, Intinya dia menyerang sebelum diserang. Tidak ada langkah mundur, tidak ada ambil gelek ke kanan dan kiri, dia langsung masuk ke center. Kalau kita di Tarala, kita langsung masuk center. Pola lintasan kita lurus karena dari semua tangga atau batang yang kita pelajari memang pola langkahnya lurus. Karena satu, kita langsung ambil kita nggak ada ambil langkah mundur, kita nggak ada ambil langkah ke samping, langsung pola lurus, pola makan lurus. Itu pembedanya gitu. Kalau mau belajar silat Minang memang harus datang ke Minangkabau. Siap. Mungkin udah bisa bercerita sedikit udah mengenai Provinsi Sumatera Barat dan ya. Ini. Silahkan udah. Oke. Jadi sebelum bernama Sumatera Barat dulu disebut dengan Pulau Perca ini, Minangkabau ini. Jadi kita mempercayai, jadi sistem penelusuran sejarah di Minangkabau itu berdasarkan dari tambo. Tambo itu adalah kiasan-kiasan atau kode-kode yang diberikan leluhur Minangkabau untuk memperjelas asal-usul orang Minangkabau itu sendiri. Nah, di sini saya jelaskan, yang kita percayai di Minangkabau itu yang menjadi nenek moyangnya orang kita Minangkabau itu dikenal dengan Iskandar Zulkarnain. Nah, Iskandar Zulkarnain ini merupakan
salah satu penguasa dari timur ke barat. Beliau mempunyai 3 orang anak, Maharajo Alif, Maharajo Dipang, dan Maharajo Dirajo. Nah, Maharajo Alif merantau ke tempat yang berbeda, Maharajo Dipang ke dataran Yunan, kalau saya nggak salah. Yang ketiga itu Maharajo Dirajo yang pergi ke Pulau Perca. Maharajo Dirajo ini paling bungsu. Dia pergi ke Pulau Perca, dikawal dengan 4 pengawal terbaiknya, yaitu Harimau Campo, Kucing Siam, Anjuang Mualim, dan Kambing Hutan. Ini keempat pengawal ini pendekar semua. Mereka ahli di bidang bela diri. Pada Minangkabau itu terdeteksi sudah ada pada abad-abad awal, abad-abad pertama. Jadi balik lagi ketika Maharaja Dirajo beserta pengawalnya sampai ke Pulau Perca, mereka di sana baru membangun perkampungan. Nah, itu awalnya. Jadi di Minangkabau itu dikenal dengan 3 luha. Luha. Sebenarnya Minangkabau itu 3 luha. Jadi di luar 3 luha itu disebut namanya luha rantau atau nagari rantau. Luha itu bahasa kitanya dikenal dengan kurang artinya. Nah, ada luha Agam, ada luha 50 kota, dan ada luha tanah datar. Nah, luha tanah datar ini luha yang paling tua. Luha nan tua itu, luha yang paling tua itu dikenal dengan luha tanah datar. Tanah datar itu ada pada Panjang sampai ke Batu Sangkar. Jadi awal ceritanya Minangkabau itu pertama kali berdiri di Luha Nantuo. Luha Nantuo itu di Pagaruyang yang sekarang dikenal dengan desa terindah di dunia, salah satu desa terindah di dunia di Batu Sangkar, Nagari Tuo Pagaruyang. Nah, alhamdulillah saya udah pernah ke sana, nanti bisa cek vlog saya di channel. Kemudian berkembanglah Minangkabau, awalnya bermasyarakat dan berkaum-kaum di Minangkabau itu dari 3 luha tadi. Dari 3 luha tadi, itu awalnya. Kemudian seiring proses waktu berkembang, kemudian Minangkabau berupa menjadi bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, akhirnya dibentuklah Provinsi Sumatera Barat. Dulunya Sumatera Tengah ini, Bang Bahrun. Ya, betul. Jadi dulu wilayah Sumatera Barat ini, wilayah Minangkabau ini dulu sampai ke daerah Barus, Sumatera Utara, dan sampai ke arah Linggau, Jambi itu ke daerah Sumatera Selatan. Jadi luas, Minangkabau zaman dulu itu luas. Provinsi Sumatera Barat saat ini sudah mulai mengecil nih. Nah, salah satu bagian dari Provinsi Sumatera Barat itu ada namanya Kepulauan Mentawai. Nah, Kepulauan Mentawai ini sukunya Nias gitu. Itu di balik laut lagi. Tapi sudah tergabung. Dulunya tidak termasuk Sumatera Barat, tapi sekarang telah termasuk di dalam Provinsi Sumatera Barat. Begitu yang saya ketahui. Kalau masalah garis kekerabatan, orang Minangkabau itu mengandung mengikut daripada garis ibu, garis kesukuan ibu. Tapi bukan artinya di sini mengikut garis ibu itu karena jalan kesukuan. Kalau di Minangkabau itu, perempuan di Minangkabau itu disebut dengan dipapeh rumah nan gadang. Dipapeh rumah nan gadang itu ada atap rumah atau rumahnya dari jerami. Itu diibaratkan kalau perempuan itu nggak ada, rumah itu bisa kebocoran. Nah, itulah fungsinya di Minangkabau, kenapa jatuh harta pusaka tinggi itu terhadap klan perempuan. Nah, di Minangkabau sudah sangat-sangat memuliakan perempuan dengan memberikan aturan bahwa harta pusaka tinggi itu jatuhnya ke pihak perempuan. Apa tugas laki-laki di sini? Tugas laki-laki di sini sebagai nenek mama suku, itu mereka menjaga harta pusaka tersebut. Tapi menjaga bukan memiliki. Nah, artinya dia menjaga, yang menentukan tanah atau pusaka tinggi tadi bisa dipagang gadaikan atau bagaimanapun musawakatnya, itu tetap kepada pihak perempuan dijatuhkan. Makanya orang laki-laki Minangkabau itu, kalau kita ikut runut zaman dulunya, itu dari mulai akil balik sudah tidak tinggal sama orang tua lagi. Nah, alhamdulillah saya sempat merasakan masa-masa itu. Jadi kita ketika akil balik, itu kita sudah tidur di surau. Jadi di surau itu bukan hanya sekedar tempat ibadah. Di surau kita belajar berbicara, karena budaya Minangkabau ini bukan budaya membaca. Budaya Minangkabau ini budaya bercerita. Kalau bahasa kitanya budaya bacerito. Nah, dari situlah kita belajar tentang agama, ilmu merantau, ilmu pergaulan sehari-hari, semua include satu paket. Bahkan pendukung dari seluruh ilmu tersebut adalah bela diri, yakni Silek Minangkabau. Nah, jadi zaman kita itu silek itu barang sesuatu yang wajib dipelajari. Kita boleh pulang ke rumah itu hanya untuk 2 hal. Pulang pergi makan, sama tukar baju.
Nah, pulang ke rumah itu orang Minangkabau hanya untuk itu. Di suraulah mereka dididik, makanya kenapa sile itu galanggangnya bukan disebut galanggang, tapi disebut sasaran. Sasaran itu artinya sasaran didik. Nah, jadi persiapan anak-anak laki-laki Minangkabau untuk merantau. Nah, gitu. Jadi merantau itu wajib bagi orang Minang. Oke. Semua. Ya, Ada pertanyaan udah. Surau itu seperti madrasah ya? lebih kurang seperti itu. Tapi kalau di Minangkabau itu sendiri, surau itu sebenarnya seperti masjid, tapi masjid yang multifungsi. Jadi ada dua, Bang. Dua, kalau ingin mencari informasi itu ke Lapau. Lapau itu warung. Jadi budaya orang Minang itu budaya Lapau. Makanya orang Minang itu paling sering nongkrong di kedai kopi. Nah, kayak saya sekarang nih, harusnya kan tadi ngasih materinya di kedai kopi, cuma karena nggak bisa, kopinya saya bawa ke sini gitu. Oke, baik, siap. Oke, jadi budaya bercerita di Minangkabau inilah yang akhirnya membentuk karakter dan identitasnya orang Minangkabau. Gitu. Jadi surau tadi itu, di situ tempat pelatihannya Pak Barun dan anak-anak semua. Jadi dilatih bagaimana berbicara, dilatih bagaimana bergaul, dan kita itu dari rangkuman seluruh pendidikan itu kita mengenal ada yang namanya katonan ampe, ada denganan ampe. Itu dua hal yang berbeda. Jadi buat anak-anakku semua kalau mau selamat dalam perjalanan merantau nantinya selepas sekolah itu katonan ampe itu merupakan pegangan buat kita semua. Itu bisa diadopsi oleh semua orang Indonesia bisa mengadopsinya. Pertama, katonan ampe itu dikenal dengan katong mandata. Katong mandata itu bagaimana kita berbicara dan bergaul sesama umur yang sama atau dengan kawan-kawan sebaya gitu, baik sebaya dalam tingkatan status sosial maupun sebaya dalam pergaulan sehari-hari gitu. Yang kedua itu ada namanya katong mandaki. Katong mandaki itu adab kita berbicara dengan orang yang lebih tua. Itu sudah dilatih dari dulu di Minangkabau. Jadi ketika berbicara dengan orang tua bagaimana, adab bersikap terhadap orang tua bagaimana, ini sudah dididik semua di surau. Makanya orang Minang itu harus pandai menempatkan dirinya, makanya dia dididik dari yang 4 tadi, katonan ampe tadi. Yang ketiga itu ada katoman nurun. Katoman nurun itu bagaimana kita berbicara, bersikap, dan bergaul dengan orang-orang yang umurnya di bawah kita. Nah, yang keempat ini ada katoman lereang. Melereng itu tidak turun, tidak naik, tapi melereng gitu. Melereng ini kiasan untuk kita menyindir orang yang sikapnya tidak baik atau sikapnya tidak tepat sesuai dengan local wisdom kita. Nah, makanya ada kata melereng seperti sindiran-sindiran. Jadi orang Minang kalau marah itu mereka nggak langsung bilang, "Hei, kamu salah," nggak begitu. Kalau kita di Minang ada caranya menyampaikan itu. Bahkan dengan kiasan-kiasan yang makanya di Minangkabau itu ada istilah simak kata dengar bunyi. Jadi kalau orang bilang, "Kamu cantik ya," gitu kan. Tapi kita harus dengar dulu nih bunyinya apa nih? Maksud dari bunyinya apa nih? Kalau dia bilang, "Wah, kamu cantik," itu mungkin bisa jadi benar-benar cantik. Tapi dia bilang, "Cantik perangai kamu ya," katanya. Itu bisa jadi sebuah hinaan atau sindiran. Nah, sindiran untuk kita bisa mengkritisi. Jadi begitulah adab bertutur katanya di Minangkabau. Gitu. Jadi 4 tadi itu merupakan modal bagi anak-anak Minangkabau dalam bergaul. Baik. Dalam bergaul dan dalam merantau. Katonan ampe dikenal. Kemudian, ya. Perlihatkan dulu ya, biar ada gambaran buat anak-anakku sekalian. Mungkin ada sedikit ya video dari Minangkabau nih, dari Wonderful Indonesia. Silakan. Juga udah. Oke, silakan. Mana udah? Ada. Ini harau. Harau ya. Harau. Ayo, yang nanti mau ke Sumatera boleh kontak kita. Kita punya tim buat ngawal jalan-jalan. Iya. Ini harau nih. Ini 50 kota nih. Alhamdulillah saya udah sini semua, Bang. Iya.
Tuh, kalau 9. Pacu Jawi. Pacu Jawi ya. Iya. Ini silek. Tari Piriang. Iya, betul. Betul, betul. Nih, itu originalnya tuh. Pakai pijak-pijak kaca. Wah. Wah, ini makanannya. Tapi itu udah pengembangan, Bang Barun. Sebenarnya bukan pijak kaca. Jadi piring itu dibalikan, terus kita pijak piringnya, tapi nggak boleh pecah. Oh. Iya. Nih, ini salah satu skill nih di Minangkabau. Membawa makanan sekali banyak itu menggunakan pola dan langgam gerak silek sebenarnya. Jadi mengatur keseimbangan. Nih, skorupuk Sanjay. Ya. Aduh, merinding saya jadi. Ini sate Mak Syukur itu. Oh iya, sate Pak Syukur. Iya, dagingnya lembut sekali, Bang. Dagingnya lembut sekali. Ini Pagaruyung, batu sangka. Oh, ini yang tadi udah bilang ya? Iya, ini Pagaruyung. Batu sangka. Istana Pagaruyung. Lubang Jepang. Lubang Jepang. Ini Bukit Tinggi ini, Bang. Oke. Nah, Benteng Van der Kolk, peninggalan-peninggalan Belanda. Ini Padang, ini kota Padang nih. Ini Arau. Wah, luar biasa indah alamnya ya. Iya. Mudah-mudahan anak-anak semua bisa nanti main ke Sumatera Barat. Touring kita ke sini. Oke, Bang Marun. Iya. Kita saksikan sudah tadi ya. Iya, itu dia. Lanjut mengenai, mungkin udah bisa cerita ya mengenai fakta-fakta unik Provinsi Sumatera Barat. Boleh. Silakan. Nah, yang pertama, anak-anakku semua pasti tahu yang namanya rendang ya. Jadi betul. yang ini kalau dulu kita kenal sebagai apa dari CNN gitu ya, makanan terenak di dunia. Makanan terlezat di dunia. Terlezat di dunia. Di mana ya? Gimana dah rendang kalau di sana? Iya. Apakah Jadi historinya rendang ini unik, Bang. Jadi orang Minang itu kan ketika merantau kan itu modal yang dikasih orang tuanya itu cuma 3, Bang. Kain sarung, baju secukupnya, kain sarung sama Al-Quran, baju dan secukupnya, sama bekal makanan. Nah, rendang ini diolah sedemikian rupa sama orang-orang tua kita, itu biar bisa tahan berbulan-bulan. Oh, wah berbulan-bulan? Bisa tahan berbulan-bulan, Bang. Bisa tahan berbulan-bulan, dan inilah bekal orang-orang Minang ketika merantau. Jadi zaman dulu kan perjalanannya kan nggak pakai pesawat, nggak pakai, paling banter bus lah. Yang paling sebelum bus itu dikenal dengan padati. Padati itu ya dibawa sama kerbau. Nah, dibawa sama kerbau. Pakai padati itu menempuh perjalanan waktunya berbulan-bulan itu. Nah, disitulah bekal untuk makanan para perantau Minang itu disebut dengan rendang. Nah, rendang ini belakangan berkembang sesuai daerah sendiri, Bang. Kayak misalnya dikenal dengan Randang Dare. Randang Dare itu Minangkabau yang dekat dengan pegunungan-pegunungan disebut disebut dengan Rendang Dare. Rendang Dare itu warnanya lebih hitam. Tekstur dagingnya itu lembut dan kombinasi rempah dan bumbunya itu lebih terasa gitu. Nah, nanti yang sebelum rendang Dare itu ada rendang pasisia, dia lebih merah warnanya, Bang. Nih. Wah, kalau yang kami di Jakarta itu dah, kira-kira rendangnya apa itu dah? Banyak sekali jenisnya ya? Banyak jenis, Bang, karena kalau kita mau tahu dia bikin rendang apa, kita bisa tanya asal dari yang punya rumah makannya dari mana. Oh, oke, baik. Iya, ini
kalau orang-orang tua kita ini buatnya udah nggak pakai timbang-timbang lagi, Bang. Mereka udah membuat rendangnya udah pakai raso. Jadi sekian kali ngaduk. Jadi mau masukkan garam itu sep ces gitu. Jadi udah nggak ada lagi takar-takarannya gitu. Dan ini awalnya yang jago membuat rendang ini dari pihak laki-laki sebenarnya, kaum laki-laki, bukan kaum perempuan. Begitu. Menarik. Karena setelah laki-laki itu merantau, jadi laki-laki dulu tuh itu kekurangan saya sebagai orang Minang, saya nggak pandai masak sebenarnya. Jadi makanya kalau teman-teman saya jago-jago masak semua, yang laki-laki yang pesilat itu rata-rata jago-jago masak semua, Bang. Jadi ketika mereka merantau itu, mereka nggak pusing memikirkan mau beli makan di mana atau mau survive di mana. Mereka bisa mengolah bahan-bahan dapur untuk makanan mereka sendiri gitu. Oh. Itu istilahnya. Ini kalau cerita rendang begitu. Jadi historiknya begitu, sengaja diciptakan. Kemudian tujuannya adalah untuk bisa dibawa merantau, karena dia tahan berbulan-bulan, gitu Bang. Oke, baik. Next. Nah, yang berikutnya. Nih, jam kembar. Oke. Ya, ini. Nah, ini sendiri peninggalan di zaman kolonial Belanda sebenarnya. Jadi, kita harus pahami juga bahwa berbedanya perang Sumatera dan perang yang ada di Jawa. Perang di Sumatera itu, kita berani pastikan itu nggak sampai 350 tahun gitu. Mungkin di Batavia bisa jadi karena mungkin Belanda merapat ke sana dulu. Tapi kalau di sini di Minangkabau itu awalnya hanya pertukaran untuk bahan dagang, rempah. Nah, karena banyaknya pendekar-pendekar sakti di Minangkabau pada saat itu penjajah cukup kewalahan untuk mengalahkan Minangkabau gitu. Nah, akhirnya ditinggalkanlah jejak, salah satunya ya jam gadang ini. Keunikan jam gadang ini salah satunya itu angka 4-nya tidak ditulis dengan 1V, tapi ditulis dengan satunya 4 kali. Gitu. Huruf Romawinya berbeda. Sekarang masih ada, udah sekian kali renovasi, tapi bagian dalamnya masih tetap dipertahankan yang lama, Bang Barun. Oke. Ini terletak di kota Bukit Tinggi, pusat kota Bukit Tinggi. Oke. Jadi yang saya tahu juga ya, bahwa jam gadang Bukit Tinggi itu adalah kembarannya yang di Big Ben. Betul, betul. Mesinnya itu di dunia cuma ada 2, satunya dipakai di Big Ben, satunya lagi di jam Minangkabau. gadang di Bukit Tinggi. Makanya adalah jam kembar di dunia. Iya. Wow. Oke, next. Nah, ini dia Bang. Jadi Nagari Tua Pariangan ini dikenal dengan Luhak Nantuo. Gitu. Jadi luhak tanah datar istilahnya. Luhak tanah datar ini di sini sebenarnya justru susah menemukan tanah yang datar karena jalannya berbelok-belok terus tuh. Jadi luhak itu kurang tanah datarnya. Nah, disinilah pertama kali konon ceritanya nenek moyang Minangkabau menjatuhkan sumpah kepada Nagari itu yang dikenal dengan Buminyo Sajua. Buminya Sajua itu udara buminya sejuk. Padinya hijau dan kekuning-kuningan. Nah, yang ketiga itu ikannya jinak. Ikannya jinak itu bisa jadi terminologi untuk karakteristis orang Minangkabau di Luhak Nantuo. Nah, pokoknya sempurnanya di wilayah Minangkabau itu adanya di Luhak Nantuo. Jadi indah semuanya di sini gitu, di Minangkabau ini. Dan makanya sampai dinobatkan menjadi salah satu desa terindah di dunia. oke. Begitu. Menarik. Kebetulan istri saya orang sini, Bang. Oh, ini dia. Istri saya orang situ. Oke. Oke, Nah, ini terkait silat ternyata ya, udah, ya. Ya, Gimana boleh. pendapat Anda mengenai ini? Semakin banyak film-film, maksudnya semakin populer ya, dan ternyata senjata Kurambia ya. Ini bagaimana bacanya udah? Kurambia? Karambia. Karambia. Kurambi, kalau Kurambi, kalau Karambia. Jadi Karamambia sama ukuran ambia, Kurambi. Nah, itu saya dapatnya juga baru-baru saja terminologi itu. Cuma yang jelas Karambit ini awalnya memang senjata para perantau Minang. Orang Minang itu rata-rata sebelum merantau dia dikasih bekal senjata oleh nenek mama. Jadi di Minangkabau itu si anak itu lebih dekat ke pamannya sebenarnya ketimbang ke ayahnya gitu. Kenapa? Karena mamanya lah yang membimbing dia dari kecil sampai dia akan merantau. Itu fungsi mama. Mama itu paman dari pihak ibu. Paman dari kakaknya ibu atau adiknya ibu. Nah, jadi kita lebih ke anak mama sebenarnya. Nah, lebih ke anak mama. Jadi mama lah nanti yang mengantarkan kita ke guru silat, ke guru ngaji, mengantarkan kita ke surau. Itu mama nanti yang mengantarkan. Ada prosesi timbang taribo atau ada prosesi akad antara si mama dan kepada guru. Bahwa ini anak saya,
Ibarat anak saya masih jadi kayu yang belum ada gunanya, tolong pahat, tolong ukir biar dia jadi indah dan bisa siap untuk merantau, menghadapi globalisasi dan perubahan zaman. Nah, kerambit ini sendiri unik. Saya sendiri mendapatkan keilmuan kerambit ini dari salah satu orang Minang yang berdomisili di Malaysia. Nah, kerambit kita yang kita kenal itu menggunakan sisi tajam hanya pada bagian dalam. Itu mengandung filosofi bahwa kita jadi orang Minang itu nggak boleh keras terus, harus ada lembutnya. Nah, ada lembutnya, ada kerasnya, ada lembutnya, ada kerasnya. Jadi ada istilahnya kalau di Minangkabau itu, tagangnya bajelo-jelo, kanduannya badan tindan tiang. Lucu, ini kebalikan di Minangkabau itu suka menggunakan wajah sebalik gitu. Jadi harusnya kalau dia kendor, itu harusnya berjelo-jelo. Saya nggak tahu bahasa Indonesia itu. Jadi kalau dia lunak, kalau dia kendor itu mengayun-ngayun. Nah, nggak tegang. Tapi di sini di Minangkabau kalau kita lunak itu bajelo-jelo, tagangnya bajelo-jelo artinya sekeras apapun prinsip kita terhadap segala sesuatu hal, kita juga harus mempertimbangkan pendapat-pendapat orang lain. Oh, Itu prinsip di Minangkabau gitu. filosofi. Jadi kita nggak boleh Iya, jadi ketika dia tegangnya bajelo-jelo, kanduannya badan tindan tiang. Ketika kita lembut, tapi kita tetap harus tegak pada prinsip-prinsip yang sudah kita bawa dari daerah Minangkabau itu sendiri. Oh, Jadi oke. iya, jadi boleh kita keras, tapi tahu di mana posisinya. Boleh kita lembut, tapi tidak kehilangan prinsip dan pegangan hidup. Itu dia tujuan kita. Itu makna dari tagangnya bajelo-jelo, lunaknya badan tindan tiang. Itu istilahnya. Jadi ini makanya di Minangkabau itu Bang, kita itu waktu kecil itu memang dididik dengan petatah petitih. Nah, petatah petitih itu sendiri sekarang sudah diadopsi di bahasa Indonesia. Tatah itu seperti kita mengajarkan anak berjalan. Tata. Petitih itu berasal dari kata titian atau jembatan. Jadi orang Minang ketika ingin menyampaikan sesuatu, mereka memberikan pengantar, kemudian mereka menyeberangkan pemahaman mereka agar yang akan disampaikan itu paham oleh orang yang menerimanya. Gitu. Jadi ada petatah, ada petitih. Oke. Mungkin bisa diterangkan lebih lanjut nanti ya, udah ya, mengenai petatah. Bisa. Oke. Iya, ini karambit tadi. Gitu. Oke. Nah, jadi anak-anakku sekalian, sebagaimana yang sudah kita pelajari ya terutama di term kemarin, jadi Minangkabau ini sangat terkenal dengan nagari asal para bapak bangsa. Jadi gelar bapak bangsa Indonesia ini tidak sembarangan ya, hanya orang-orang yang betul-betul punya kontribusi terhadap kemerdekaan bangsa ini, itu yang digelari seperti ini. Nah, dari ranah Minangkabau sendiri itu ada 9 orang ya, 9 orang dari Muhammad Hatta, Tan Malaka, Haji Agus Salim, Muhammad Yamin, Sultan Syahrir, Muhammad Nasir, Hairul Saleh, Abdul Rifai, dan Samaun Bakri ini adalah para bapak bangsa. 9 orang dari ranah Minangkabau. Dan lebih lanjut lagi, karena di termin ini kita belajar tentang Pancasila, perumus Pancasila itu dikenal dengan Panitia 9. 3 orang dari 9 orang perumus Pancasila itu merupakan putra Minang. Ya, jadi Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan Muhammad Yamin. Nah, udah Andre akan menjelaskan mengenai filosofi Minangkabau, terlebih lagi mengenai petatah petitih ini ya, dan kaitannya dengan Pancasila. Seperti itu. Oke. Nah, tadi sudah bercerita juga ya, udah Andre mengenai sejarah Minangkabau. Mungkin masih ada yang perlu disampaikan udah mengenai sejarah ini? Udah cukup Bang. Jadi ini pakaian lama kita orang Minang sebenarnya Bang. Jadi pakaian lama orang Minangkabau itu, pakaian lama orang Minangkabau itu memang bajunya hitam-hitam, bagalembong, pakai deta. Deta ini fungsinya ada 2, satu melindungi kepala dari panas, yang kedua pengganti sejadah sama handuk. Oh. Nah, begitu. Jadi iya, makanya saya kalau traveling kemana-mana atau saya ngetrip kemana-mana, saya nggak pernah bawa handuk Bang. Saya bawa deta 2 buah, itu satu untuk handuk, satu untuk sejadah. Gitu. Yang untuk sejadah saya pakai langsung untuk ikat kepala gitu. Jadi bajunya asli orang Minang-Minang itu hitam-hitam. Dan Sarawak Galembong gantuang. Kenapa dibikin warnanya hitam? Agar bisa dipakai berulang-ulang. Jadi ketika kotor nggak begitu kelihatan kotornya gitu. Kemudian, baru kemudian orang Minang menggunakan tenda, menggunakan tulisan-tulisan ini. Bukti bahwa orang Minang itu sangat peka terhadap perkembangan zaman. Jadi orang Minang itu nggak kolot Bang. Jadi perkembangan zaman itu diikuti di perkembangan zaman itu artinya selagi perkembangan zaman itu
selagi yang dikenal dengan perkembangan zaman itu tidak melanggar prinsip-prinsip Minangkabau, mereka akan gunakan itu. Contoh, salah satunya itu bajunya disebut dikenal dengan guntiang Cino. Itu baju yang ada kantong di sini, yang di sininya begini, itu guntiang Cino namanya. Iya. Itu memang diambil dari filosofi baju yang dibikin sama orang Cina. Galembang atau dikenal lagi dengan nama baju basiba istilahnya. Bajunya longgar-longgar, orang Minang pakai baju longgar-longgar. Nah sama, jadi kita pakai semua itu. Kayak ukiran juga kita ambil yang dari Bugis sama Melayu, kayak itik pulang petang, itu sama kaluak paku itu juga diambil dari daerah lain. Bukti Minangkabau itu sudah menerima segala bentuk perbedaan dari zaman dulunya sebenarnya. Oke, jadi mengikuti perkembangan zaman ya udah. Betul, selagi tidak kehilangan prinsip. Selagi tidak kehilangan prinsip. Baik. Oke. Lanjut ya. Oke, mengenai Pancasila di ranah Minang dan kaitannya dengan petatah petiti udah. Mungkin bisa diterangkan dulu lebih lanjut ya. Oke, nih adek biasa kita pakai limbago nan samo dituang, nan elok samo dipakai, nan buruk samo dibuang. Ini jelas. Jadi kalau kita bicara petatah petiti, artinya adek biasa kita pakai limbago nan samo kita tuang. Nah ini adek biasa nih kebiasaan kita yang udah selama ini kita pakai. Nah ketika dia bertentangan sama, ini masuk nanti ke ini bang, ke sila pertama itu, ketuhanan yang Maha Esa sebenarnya nih. Baik. Jadi limbago dan sama dituang itu, lembaga yang sudah biasa kita curahkan ke seluruh masyarakat. Nah kemudian petitihnya yang diseberangkan itu ada pada kata-kata nan elok sama dipakai, nan buruk sama dibuang. Artinya mana yang baik kita pakai, yang sudah tidak cocok lagi dengan syariat agama itu kita buang. Itu istilahnya. Oke. Gitu. Jadi petatah petiti ini kalau banyak yang diserap ya menjadi bahasa Indonesia pepatah ya. Iya, betul. Sampai berat sama dipikul, ringan sama dijinjing juga kan dari Minangkabau itu bahasanya, Pak. Oh ya, oke. Nah, yang pertama silakan. Bagaimana ini? Oke. Nih. Ada bahasa di Sarak bahasa di Kitabullah. Banyak juga yang mempertanyakan kenapa tidak kitab suci Al-Qur'an gitu. Karena Kitabullah yang dipahami Minangkabau itu dari mulai pertama kali yang kita percayai dalam agama kita itu ada 4 tadi bang, kitab yang dibawa di Minangkabau itu. Jadi kita mempercayai keempat-empatnya itu, dan interpretasi terhadap itu adalah alam di Minangkabau. Jadi adat bahasa Bisara artinya adat itu bersendikan pada syariat agama. Nah, jadi bagaimanapun adatnya, ketika itu sudah bertentangan dengan syariat agama, maka adat tersebut harus tunduk pada syariat agama. Ini kejadiannya dimulai ketika ada perjanjian Sumpah Sakti Marapalam. Jadi Sumpah Sakti Marapalam ini terjadi setelah ada perseteruan antara kaum adat dan kaum agama. Jadi dulu orang-orang Minang ini ulama-ulamanya banyak yang udah merantau ke Mekah. Contohnya mungkin Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Al-Fadani, banyak lagi buya-buya kita yang sudah merantau jauh ke Arab itu. Ketika mereka pulang, mereka masih menemukan orang-orang kaum adat yang masih menyalahi dari syariat agama bang. Nah itulah akhirnya makanya terjadi perseteruan, bahkan sempat terjadi perang Padri pada saat itu. Perang Padri ya. Akhirnya didamaikanlah oleh Harimau Nan Salapan. Harimau Nan Salapan ini adalah orang-orang ulama-ulama juga bang. Ulama-ulama juga ini. Ulama semua Harimau Nan Salapan ini mendamaikan mereka di Bukit Marapalam. Terjadilah perjanjian atau Sumpah Sakti Marapalam itu. Ini sumpah sebenarnya bang. Jadi adat besar di Sarak besar di Kitabullah. Ini pegangan orang Minangkabau. Gitu. Nah, iya. Next. Nah, ini katakan sampai tadi yang udah kita bahas bang ya. Iya, oke. Ya, ini dia. Ini apa dah artinya? Barek sama dipikua, ringan sama di... Ya, kalau bahasa Indonesianya berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Oh, oke. Ini bicara ini bicaranya konteksnya sebenarnya ke persoalan bang, persoalan kemasyarakatan ataupun pegangan untuk ke persoalan pribadi. Jadi ketika ada sesuatu hal yang berat, itu kalau kita kerjakan sendiri ya susah, gotong royong lah, susah. Artinya kita butuh orang-orang tertentu yang bisa kita percaya untuk membantu persoalan kita.
Jadi ketika masalah itu dibagi dengan orang-orang yang kita percayai, otomatis masalah tersebut jadi berat. Ketika dia ringan, nggak boleh juga kita bawa sendiri-sendiri. Kita bisa jinjing sama-sama. Jinjing itu mengangkat seperti ini, yang berat itu diletakkan di atas pundak. Itu maknanya. Sesuai dengan sila kedua Pancasila ya, pemahaman. Iya, betul. Keadilan sosial. Ya. Oke. Sila ketiga dah. Bagaimana? Ya, ini dia. Ini yang sila ketiga. Alam tak kambang jadi guru, 5 bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, ini mengajarkan orang Minang yang merantau itu, jangan sampai ketika dia merantau, dia menjadi kacang miang, atau menjadi penyakit di dalam masyarakat tersebut. Artinya, kemampuan adaptasi orang Minangkabau ketika mereka merantau itu, mereka punya pegangan alam tak kambang jadi guru. Alam tak kambang menjadi guru ini adalah dimanapun tempat dia berpijak, bumi yang dia pijak dan dimanapun langit yang dia junjung, dia harus ikut aturan di sana. Contoh, misalnya saya ke Jakarta. Di Jakarta itu orang ngomongnya lu-gua. Nah, saya nggak mungkin protes ke mereka. Anda kalau di kampung saya ngomong begini, bisa perang ini gitu kan. Nggak bisa. Kenapa? Karena saya sudah tidak di Minangkabau lagi. Tapi saya tidak kehilangan identitas saya ketika mereka bicara lu-gua dengan saya tetap pakai kata saya. Nah, saya pakai kata saya dan saya tetap pakai kata panggilan yang saya pakai di kata Nanampe. Misalnya dia lebih tua atau lebih dihormati, saya akan panggil dia abang atau apa. Kalau dia lebih kecil, saya akan panggil adek. Kalau lebih kecil lagi, saya panggil nak, mungkin begitu. Jadi itu adab bertutur katanya orang Minangkabau. Jadi kita tidak masuk ke dalam pola dia, tapi kita tidak tersinggung dengan yang mereka lakukan gitu. Karena kalau lain cerita, kalau dia berbicara itu di Minangkabau baru jadi masalah kan. Tapi ketika saya keluar, saya yang beradaptasi dengan wilayah tersebut. Jadi artinya, jadi kalau ada istilah orang Minang itu menyebutkan ketika merantau itu cari saudara dulu. Makanya ilmu bersaudara ini yang kita dapat dari surau tadi itu yang kita bawa merantau, Bang Barun. Okay. Makanya orang Minang merantau dengan modal seadanya saja, dia insya Allah bisa hidup di dimanapun daerah rantaunya. Okay. Gitu. Ini dia. 5 bumi dipijak, 5 lagi ini, 5 hukum dipakai, di situ kita menggunakannya. Jadi apa hukum yang kita pakai di negara rantau itu, itulah hukum yang kita pakai dalam kehidupan kita di sana. Tanpa kita harus kehilangan prinsip-prinsip yang sudah kita bawa dari Minangkabau. Menyesuaikan tanpa kehilangan prinsip ya. Iya, betul. Oke, baik. Oke, sila keempat ya. Nah, ini program apa? Jadi di Minangkabau itu sebenarnya, Bang, dari zaman Datuk Perpati Sinan Sebatang sampai zamannya Datuk Katumanggongan, itu mereka menganut 2 paham pemerintahan. Gitu. Datuk Katumanggongan itu dari ibarat katanya manitia dari langit. Jadi ketika dia memimpin, ini lebih ke seperti otokrasi. Lebih seperti peraturan itu terpusat pada dia sendiri, itu otokrasi. Yang kedua itu ada membasui dari bumi yang dibawa sama Perpati dan Sebatang. Jadi orang Minang itu ada 2 yang memahami Perpati dan ada yang mengikuti Datuk Katumanggongan, dan dua-duanya nggak pernah ribut. Nah, yang Datuk Perpati ini membasui dari bumi. Masuk dari bumi itulah keluar kata bule air di pembuluh, bule kato di mufakai. Bulat air di pembuluh itu artinya air yang menggenang itu bisa dia menjadi satu kesatuan ketika sudah ada buluhnya. Buluh itu kayak buih-buih begitu, Bang. Nah, bule kato di mufakai. Jadi bulat dari hasil musyawarah tersebut lahirlah yang disebut dengan mufakat. Itu. Jadi sama dengan artinya bule air di pembuluh, bule kato di mufakai itu adalah artinya proses bagaimana orang Minangkabau menyelesaikan suatu persoalan dengan jalan-jalan musyawarah, gitu. Nah, jadi di sini fungsi masyarakat terlibat semua. Jadi tidak ada masyarakat di sini yang, jadi agak dibedakan, Bang. Konsep kerajaan di Jawa dengan konsep kerajaan di Minangkabau itu berbeda, Bang. Jadi di Minangkabau itu tidak ada abdi dalam. Tidak ada abdi dalam ya. Tidak ada abdi dalam, tidak ada pengabdi raja, tidak ada. Jadi makanya rumah gadang kita tuh pintunya besar. Besar artinya kita tidak boleh masuk menunduk. Karena kalau orang Minang masuknya menunduk, mereka tersangkut sama keris atau pisaunya yang ada di pinggang. Jadi mereka jalannya masuk tegap ke guru, ke dalam rumah gadang itu. Makanya rumah gadang itu dibuka lebar dengan 8 tiangnya. Nah, itu tadi makna dari bule air di pembuluh, bule kato di mufakai. Nah, yang kedua itu duduk surang bersampi-sampi, duduk bersama balapang-lapang. Ini sama kayak cerita tadi, Bang. Ibarat kata yang tagangnya bajelo-jelo, lunaknya berdanti-danti, yang sama seperti itu. Jadi
kiasan makna artinya. Jadi ketika kita, sebenarnya kalau normalnya ketika kita duduk sendiri, seharusnya kita kan lebih lapang, lebih luas. Nah, duduk bersama-sama seharusnya lebih sempit kan, tapi di Minangkabau dikembalikan. Jadi ketika kita duduk bersama, artinya kita ada dorongan buat kita untuk terus bersosialisasi sama masyarakat. Jadi jangan duduk sendiri artinya. Tuh. Jadi lebih ke pangana. Pangana itu cara berpikir. Jadi orang Minang itu harus berpikirnya secara luas gitu. Mau dia bersama-sama ataupun dia bersendiri-bersendiri, tetap dia pakai prinsip-prinsip yang ada dalam Petata Petiti yang nomor 2 tadi. Duduk sampai-sampai, tagak balap rambi balap-lapang. Itu dia, Bang. Yang ketiga, tungku sejarangan. Pangulu, alim, cerdik pandai. Nah, Pangulu ini sama dengan raja, Bang. Pangulu itu raja ya? Alim itu ustadz atau ulama-ulama. Cerdik pandai itu orang yang cerdas, orang yang cerdik, orang yang bisa menyelesaikan konflik tanpa ada masalah selanjutnya. Nah, 3 unsur inilah yang jadi pemegang adat di Minangkabau. Nah, ketiga unsur ini. Jadi misalnya ada perselisihan antara kaum kan. Nah, di mana lokasi perselisihannya? Misalnya di kampung A. Nah, nanti Pangulu di kampung A itu akan memanggil juga Pangulu di kampung yang sedang berselisih. Di rumah gadang tempat berselisih itulah nanti ditemukan bule ayah de pembuluh, bule kato de mufakai. Di situ ditemukan nanti konsepnya. Bermusyawarahnya di situ untuk menyelesaikan sengketa artinya. Jadi basilang kayu di dalam tuku, maka kamasa ayah. Jadi artinya ketika tiga unsur tadi itu sudah menyatu, maka akhirnya apapun yang jadi keputusan bersama pasti akan didapat. Artinya ada jalan yang keluar. Jadi tidak ada kusik yang tidak akan selesai. Sase di ujung kaji, balik ke pangkak kaji. Jadi tidak ada kusut yang tidak selesai kalau diselesaikan dengan musyawarah. Jadi kalau kita sesat di ujung kaji, kita kembali lagi ke pangkalnya. Jadi kalau kita sudah sesat di sebuah perjalanan, cara kita biar bisa selamat kembali itu adalah kita kembali ke titik nol. Itu pegangan kita, Bang. Itu istilahnya. Rajo Alim, Rajo Disambah, Rajo Zalim, Rajo Disambah. Yang kayak saya bahas tadi. Jadi artinya Raja di Minangkabau ini nggak bisa ditator. Mereka tidak bisa memaksakan kebijakan-kebijakan yang salah kepada masyarakatnya. Karena masyarakat di sini, masyarakat Minangkabau boleh menyanggah raja. Karena kata-kata raja bukan kata-kata Tuhan di Minangkabau. Karena apa? Karena Rajo di Minangkabau itu Tuhannya adalah kebenaran. Jadi selagi Rajo masih menyampaikan hal-hal yang bermaksud kebenaran, maka masyarakatnya pun harus mendukung itu. Tapi ketika rajanya sudah lari daripada kebenaran, masyarakatnya boleh menyanggahnya. Nah, jadi artinya rajanya Minangkabau itu sebenarnya adalah rajanya pada kebenaran. Makanya mau dia datuk sekalipun, maupun dia raja sekalipun di Minangkabau, ketika dia salah, masyarakat atau kaumnya boleh menyanggahnya, bahkan boleh menjatuhkannya. Begitu kita berdemokrasi di Minangkabau sebenarnya, Pak Barun. Iya, betul. Wah, ini sejak kapan udah ini dipakai? Sudah lama sekali. Ini sudah ada di awal-awal Minangkabau berdiri, Bang. Jadi setelah periodenya Maharajo di Rajo, kemudian lahirlah 2 datuk yang dikenal dengan Datuk Ketumangguangan dan Datuk Perpati dan Sebatang. Nah, ada satu datuk lagi yang jarang disebut orang, tapi dia terkenal di kalangan Minangkabau, itu dikenal dengan Datuk Sri Banego-Nego. Jadi, di Minangkabau itu sejak zaman dulu itu sudah dikenal anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Syarat berorganisasi. Iya. Jadi, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam Minangkabau yang disusun sama Datuk Perpati, itu dikenal dengan Anggo dan Tanggo. Begitulah mereka mengkonsep sistem pemerintahan yang ada di Minangkabau. Dikenal dengan Anggo dan Tanggo. Jadi Anggo dan Tanggo itulah cikal bakal lahirnya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagai syarat penting untuk berdirinya sebuah organisasi gitu. Oke. Iya. Baik, kita ke sila terakhir udah. Oke. Ini artinya sama kayak itu, Bang. Mendapek sama balabo, kehilangan sama merugi. Jadi tidak ada yang curang, tidak ada boleh yang curang di sini. Jadi mendapat sama balabo itu artinya ketika kita beruntung, keuntungan itu sama-sama kita nikmati. Sesuai dengan nilai kerjanya, sesuai dengan kemampuan kerjanya, dan sesuai dengan haknya. Jadi tidak ada yang dipotong-potong di sini. Ya kan? Nah, kehilangan sama-sama rugi. Jadi ketika kita nggak dapat untung, hilang itu tidak dapat untung, artinya kita sama-sama rugi. Jadi tidak ada yang satu rugi satu untung,
atau sebaliknya gitu. Nah ini mengukur sama panjang, membilai sama luas. Lawe itu luas, membilai itu membagi. Ada diukur, ada dibagi. Jadi ketika kita mengukur sesuatu itu tidak boleh panjang sebelah atau tidak boleh pendek sebelah, tidak boleh timpang. Jadi mengukurnya harus sama panjang. Jadi ketika kita analogikan ke sebuah sawah, mengukur luas sawah itu harus sama antara kaum A dan kaum B. Makanya diciptakanlah supadan. Supadan itu pematang sawahnya untuk membedakan ini sawah si A, ini sawah si B. Nah, memang karena manusia itu kadang-kadang ada yang usil dan kilaf, ada beberapa yang coba-coba menggeser supadan sawah. Nah, disinilah sile itu dipakai. Misalnya kaum A mulai mengganggu kaum B. Nah, makanya lahirlah istilah sile di sawah itu, Pak Barun. Ada sile yang di sawah? Iya, Itu iya. dia, itu dia. Itu terjadi ketika salah satu kaum tadi mencoba mengganggu sawah dari kaum yang lain. Terjadilah pertumpahan darah di situ. Bertarung mereka mempertahankan sepadan itu. Makanya kenapa di Minangkabau itu tidak bisa kita temukan gedung yang banyak, tidak bisa kita lihat perkembangan secara global lebih banyak, itu karena tanah di Minangkabau itu tidak bisa disertifikasi. Tanah Oh di gitu. Minangkabau, iya, tanah di Minangkabau itu dipegang sama kaum ibu dan itu berkaum-kaum, Bang. Makanya jalan tol nggak jadi-jadi sampai sekarang ke Minangkabau karena masyarakat Minangkabau itu rumit. Karena Begitu. tanah itu tanah ulayat. Tanah ulayat itu tanah pesumpahan tinggi. Orang Minang yang tahu betul dengan keadaan ini, mereka nggak akan pernah berani menjual-jual tanahnya. Karena hukumnya sudah berbahaya sekali di adat. Persumpahan hukumnya sudah bahaya kali. Makanya alhamdulillah sampai sekarang masih bisa dipertahankan keindahan-keindahan budaya di Minangkabau itu karena tanahnya tidak bisa dijual beli secara semena-mena. Begitu, Bang. Oke. Gitu. Oke. Jadi itu sama, kalau baragia sama banyak, menimbang sama bare. Memberi harus sama banyaknya, menimbang harus sama ukuran beratnya. Jadi ketiga-tiga petata petiti ini menggambarkan konsep berkeadilan di Minangkabau. Tentu sesuai dengan kapasitasnya sendiri. Orang yang duduk-duduk saja sama orang yang bekerja tidak sama hasilnya, tidak sama yang mereka terima. Banyak yang mereka kerjakan, mereka akan dapat sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nilainya sama dengan apa yang mereka kerjakan. Gitu. Baik. Jadi keadilan sosial ya, konsep keadilan sosial di Iya, betul. Minangkabau. Oke. Baik, oke. Sampailah kita di akhir ya. Dari anak-anakku sekalian, silahkan Silakan. nak, kalau ada kita buka ya, masih ada waktu sekitar 10 menit. Jika ada yang Boleh. mau bertanya, silahkan Silakan, ditanyakan. silakan. Oke, silakan nak, Atila, ditanyakan langsung boleh. Jadi pertanyaanku tuh bagaimana generasi muda Indonesia melestarikan budaya-budaya Indonesia seperti yang kayak tadi silat gitu. Oke. Oke, baik, silakan. Ya, pertama kembali ke jati diri. Kenali dulu budaya kita. Budaya kita apa nih sebenarnya nih? Karena kalau kita bicara sudah silat, kita harus bedakan dulu nih. Nah, jadi silat itu ada dua. Sekarang sudah dimodernkan menjadi pencak silat. Awalnya silat itu sebenarnya silat yang tradisi itu tidak pernah dipertandingkan. Itu murni untuk pegangan orang Minang, pegangan orang kita, orang Nusantara untuk merantau atau untuk kebutuhan pribadi kita gitu. Nah, gitu. Jadi kalau kita mau tahu bagaimana cara melestarikannya, ya kita kembali ke jati diri kita. Dari mana asal kita, dari mana kampung kita, belajar lagi, pahami lagi adat. Nah, insya Allah itu kita bisa lebih kuat lagi untuk menggenggam atau menjaga kelestarian budaya ini. Mungkin begitu. Kalau dari Uda sendiri sebagai seorang pelestari silek Minangkabau, Ya. bagaimana menurut Uda ini melihat animo masyarakat terutama di Eropa sana ya, itu lebih tertarik belajar silek Minang ya, itu dibanding orang-orang kita sendiri. Ini bagaimana Uda? Mungkin bisa sharing. Ya, oke. Kalau saya lebih melihat begini, Bang. Di luar itu nyaris tidak ada budaya bela dirinya gitu. Mereka mungkin budaya perangnya ya ala koboi atau ala yang lain gitu. Karena di situ tidak ada nilai-nilai. Saya banyak ketemu sama bule, saya tanya beberapa murid saya yang salah satunya dari Moskow, kenapa memilih silat? Kenapa tidak memilih olahraga lain yang sudah cukup terkenal pada saat ini? Dia malah bilang ke saya, di tempat saya justru yang terkenal sekarang itu silat.
Banyak orang-orang di sini yang membuka kelas silat, tapi kenapa saya tidak belajar dengan mereka? Karena saya ragu, benarkah silat ini yang mereka pelajari dari negeri asalnya? Makanya saya memilih untuk belajar, makanya dia memilih untuk belajar ke saya. Nah, di situ saya lihat, malah saya kaget Bang, malah di Eropa itu mereka sudah kalaupun mereka suka dengan pertarungan, mohon maaf misalnya kayak MMA atau UFC, mereka senang nonton itu, ya hanya kepuasannya saja melihat pertarungan seperti itu. Untuk turun jadi petarungnya bisa dilihat dengan dibuktikan lebih banyak yang jadi penonton ketimbang jadi petarung gitu. Iya, nah akhirnya mereka lebih mencari bela diri yang memang sudah teruji di zamannya. Di zamannya sudah teruji dan itu bisa diadaptasi ke zaman sekarang. Itu makanya banyak bule-bule akhirnya mereka rame-rame datang ke Indonesia itu hanya untuk belajar silat. Gitu. Sementara orang kita sendiri lebih cenderung ke bela diri luar. Ya itu tidak masalah buat saya, tapi setidaknya kita sebagai orang Indonesia juga mencari tahu nih bela diri kita asli bagaimana nih. Ya kayak di Jawa Barat misalnya ada Cimande, itu bukan kaleng-kaleng silatnya, tangannya sekeras baja itu kalau Cimande itu. Karena memang orang Indonesia ini memang petarung semua sebenarnya. Kita lahir dari terah petarung. Kenapa kita bisa dijajah sekian lama? Bukan karena kita lemah, karena pengkhianat itu banyak di dalam bangsa. Betul. Pengkhianat banyak. Kalau pengkhianat tidak banyak, nggak sampai ratusan tahun dulu penjajah itu menjajah kita. Bahkan berganti-ganti dengan Jepang, nggak sampai segitu. Gitu sebenarnya. Kalau kita sama di satu kesatuan, Indonesia tidak pernah terjajah. Seperti Thailand. Thailand tidak pernah terjajah itu, Bang Marun. Kenapa? Iya. Karena mereka kuat. Mereka sadar dengan kemampuan diri mereka. Toh kalau bicara teknologi, Thailand punya apa sih? Ya kan? Nggak pernah, waktu diserang orang udah pakai pistol, dia nggak punya pistol. Mereka punyanya cuma golok, pukri atau yang lain-lain, senjata genggam semua, tapi mereka bisa tidak terjajah. Faktor kedua mungkin wilayahnya lebih kecil daripada Indonesia, itu yang susah mungkin Bang. Nah di Indonesia sendiri begitu. Jika kita tidak dipecah belah, Indonesia tidak akan pernah terjajah sebenarnya. Karena saya sudah menemukan orang-orang tua petarung-petarung kita yang lama-lama itu luar biasa kemampuan mereka Bang. Aja dengan tangan kosong mereka bisa mengalahkan 10-20 orang, itu bukan cerita hoax. Saya menemukan orang-orang itu semuanya. Itu yang membuat saya makin lama saya makin menggilai dunia silat tradisi di Nusantara, terutama yang di Minangkabau karena saya dari Minangkabau gitu. Oke. Nah, spirit ini sebenarnya yang harus diambil oleh seluruh pemuda-pemuda yang ada di Indonesia. Bayangkan ketika orang luar negeri datang ke sini dengan kos yang besar dan mereka membayar untuk latihan pun dengan nominal yang tidak main-main. Ketika guru-guru silat sendiri akhirnya terpaksa mengajarkan mereka yang sebenarnya bukan bagian dari keinginan mereka. Ya, impian guru silat di Indonesia ini sederhana Bang. Mereka bisa mengajarkan anak-anak generasinya, mereka bisa mengajarkan ke generasi penerus sebenarnya. Itu lebih membuat mereka bahagia walaupun mereka tetap dalam hidup pas-pasan tuh. Dibandingkan mereka mengajarkan ke luar negeri. Tapi ketika anak negeri sendiri tidak menghargai ini, bagaimana dia bisa menolak orang luar negeri yang ingin mempelajarinya? Betul, betul. Gitu sebenarnya. Ini penting sebenarnya karena bukan hanya sekedar silat, itu bukan hanya sekedar bicara tukar-tukar pukulan dan tukar-tukar tendangan. Silat membicara seluruh aspek. Seni berbicara disebut juga dengan silat. Seni berkata-kata, seni bergaul itu juga merupakan bagian dari silat sebenarnya. Falsafah, filosofi, penuh semuanya dengan nilai-nilai yang akan menuntun kita pada arah yang baik. Baik. Gitu Bang. Oke. Baik, mungkin satu penanya lagi nak, silahkan kalau masih ada yang ingin bertanya. Ya silakan. Masih adakah? Mana? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kami ucapkan terima kasih banyak udah Andre sudah berbagi ya. Mungkin dari udah ada Andre sendiri ada yang mau disampaikan pesan-pesan buat para generasi penerus ini. Iya, betul. Saya pesannya ikuti zaman, tapi jangan lupakan tradisi, jangan lupakan budaya kita. Kita orang Timur, banyak nilai-nilai baik yang itu sebenarnya tujuannya adalah untuk menjaga kita. Itu ilmu yang tradisi itu, kalau di silah kita udah, Pak Barun, itu indak kalakang de hujan, indak kalapu ada paneh. Nah, jadi tidak lekang oleh hujan dan tidak lapuk oleh panas. Artinya nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam budaya dan tradisi
Indonesia ini bisa kita pakai di beberapa zaman yang akan datang. Apapun itu aspeknya. Makanya karena sekarang memang saya sudah menerjunkan diri ke total ke bidang budaya, saya memang banyak mencoba merekrut balik generasi muda untuk kembali ke jati diri mereka, yakni budaya Indonesia, budaya Nusantara. Mungkin begitu dari saya, Bang. Baik, terima kasih. Jadi tidak lekang dimakan hujan dan tidak lapuk di panas. Ya. Panas. Oke. Baik. Jadi budaya asli Nusantara itu mau zaman berganti pun itu masih akan tetap relevan. Baik, Betul. terima kasih banyak Andre. Mungkin terima kasih banyak kami ucapkan ya. Untuk itu anak-anak sekalian, mungkin kita bisa foto bersama dulu ya. Silakan siap. Kita foto bersama dengan guest speaker kita. Oke, Atila sudah terlihat, yang lainnya silakan nyalakan kameranya. Ayadya sudah, oke, Rasha, Java, Daryl juga sudah ya, Bennett. Yang lain masih ditunggu. Diturunkan sedikit nah ininya, biar mukanya kelihatan. Ayo, sedikit kameranya. Okay. Sudah Andre juga sudah itu ya, oke. Kalisa, Nadine, Aliska, Stefana, Destiny, Zeto, oke, baik. Dia, baik. Jadi Bapak ambil gambar yang pertama ya, oke, siap. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, satu kali lagi, siap. 1, 2. Oke, baik. Terima kasih banyak udah Andre. Sama-sama, terima kasih Pak Barun. Kalau ada salah-salah penyampaian saya mohon dimaafkan. Koordinasi lebih lanjut bisa nanti lanjut. Baik. Terima kasih banyak udah Andre. Sama-sama Pak Barun, terima kasih. Terima kasih anak-anakku semua, siap. Oke, baik. Ya. Selamat sore semuanya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.